kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa? Kesetaraan gender berarti kesamaan peluang dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi bagi laki-laki dan perempuan. Terjadinya kesetaraan gender di zaman modern ini masih terlihat kecil, masih jarang terjadi dikarenakan faktor-faktor internal maupun eksternal. Di Indonesia, isu ini kompleks dan terlihat salah satunya dalam program keluarga berencana, atau biasa kita singkat dengan KB. KB merupakan upaya membentuk keluarga sehat dengan mengatur kelahiran. Tapi apa sih hubungannya antara kesetaraan gender dengan keluarga berencana? Dan kenapa kami memilih isu ini? Ini dia jawabannya. Survei BKKBN 2018 menunjukkan ketimpangan besar. 96,7% pengguna kontrasepsi adalah perempuan, sementara laki-laki hanya 3,3%. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh jenis kontrasepsi yang lebih banyak ditujukan kepada perempuan, padahal perempuan sering mengalami efek samping, seperti perubahan hormon dan penambahan berat badan. Karena itu, kami memilih melakukan sosialisasi mengenai ketidaksetaraan peran gender dalam program keluarga berencana. Penelitian Sari, Suroyo, dan Arma 2023 juga menunjukkan bahwa peserta KB di Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 didominasi perempuan usia subur, sedangkan partisipasi laki-laki sangat rendah. Hal ini menegaskan kuatnya anggapan bahwa perempuan adalah penanggung jawab utama keluarga berencana, sehingga perlu adanya dorongan menuju kemitraan yang lebih setara dalam pelaksanaannya. Ini dia pemaparan materi dari kami. Selamat pagi Bapak Ibu yang guru, Bu, Saudara-saudara, kami dari mahasiswa USU akan sedikit memaparkan materi tentang keluarga berencana. Saya Mesang Gaji Pak Juta dan saya Kami akan memaparkan apa itu KB. KB itu adalah program yang membantu pasangan suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Tujuannya agar keluarga bisa hidup lebih sehat, sejahtera, anak-anak tumbuh dengan baik. KB itu ya memiliki tujuan untuk mengatur agar jarak anak dari satu anak ke anak yang lain tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Kami dari kesetaraan gender akan menyampaikan bahwa KB itu tidak hanya untuk wanita saja. KB itu juga bisa untuk pria. Selama ini banyak yang berpikir kalau KB itu urusannya untuk ibu-ibu saja. Padahal ayah juga bisa ikut KB dan punya peran penting dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. KB itu bukan soal siapa yang pakai anaknya, tetapi soal kerjasama antara suami istri supaya keluarga akan jadi lebih sehat, sejahtera, dan anak-anak tumbuh dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis KB. Yang pertama, ini adalah KB pada wanita. Ini sering kita jumpai atau mungkin bahkan ibu ada yang pernah mendengar atau mencoba mencicipi KB ini. KB yang diminum setiap hari 3 kali harus dijaga sama. Kalau tidak perlu akan berubah. Itu KB ini tidak sama. Nah itu kadang produksi atau pertumbuhan badan, tapi biasanya akan melaksanakannya sampai orang mempunyai KB setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan
Jadi benar ya Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan teman saya adalah tentang tentang KB pada wanita memiliki banyak efek sampingnya seperti nyeri ringan atau mungkin efek jangka panjang lainnya. Yang kemudian akan saya bahas adalah KB pada pria. KB pada pria sendiri hanya terdiri dari dua. Yang pertama ada kondom dan ada vasektomi. Kondom sendiri ya mungkin bapak ibu yang sudah lebih tua ini sudah mengerti cara penggunaannya. Jadi kemungkinan kondom ini resiko yang dialami itu hanya sedikit dan mungkin tidak ada efek jangka panjangnya. Yang kedua adalah vasektomi. Vasektomi ini seperti pemutusan saluran sperma untuk memproduksi sperma itu sendiri. Vasektomi ini memiliki efek jangka panjang dan bahkan permanen. Jika seorang pria atau seorang ayah sudah melakukan vasektomi, maka dia tidak dapat lagi memproduksi atau membuah di salur. Maka dari itu vasektomi ini disarankan. Maka vasektomi ini hanya disarankan oleh ayah dan bapak itu digunakan saat sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Jadi dari yang sudah kami paparkan tadi tentang KB pada wanita dan pria, dapat disimpulkan bahwa KB pada wanita itu lebih memiliki banyak resiko atau efek jangka panjang dibanding KB pada pria. Maka dari itu, mulai sekarang KB pada pria itu harus lebih dinormalisasikan lagi dibanding KB pada wanita. Bahkan setelah saya cari data di 2023, penggunaan KB pada wanita itu 90% dan pria hanya sekitar 4%-an. Maka dari itu, KB pada pria bisa lebih dinormalisasikan lagi. Program keluarga berencana bukan sekedar tentang mengatur jumlah anak, tapi tentang memberi kebebasan dan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk menentukan masa depan mereka. Ketika perempuan punya pilihan dan waktunya, mereka bisa berperan lebih aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan. Maka dari itu, mendukung kesetaraan gender dalam program KB ini dapat membuat masa depan bangsa yang lebih adil. Sekian dari presentasi kami. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi kami ini akan sedikit kami. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi kami ini akan sedikit kami berikan. Terima kasih. Oke Pak, bagaimana Pak pesan Bapak lah terhadap presentasi kami di depan puskesmas tadi Pak? Kalau saya lihat presentasi tadi cukup memadai, ya kan? Tanya jawab kita pun yang kalian paparkan tadi di LCD tadi itu bagus dengan tujuan ke masyarakat. Jadi saya pun mantan dari Pemko orang kesehatan memadai masalah ini. Mas saya tanya tadi apakah benar atau tidak? Karena saya pengalaman saya kalau dipotong itu kan memang ada manfaatnya. Nah, dipotong sebelah pun ada manfaatnya. Karena itu kan ada dua jalur dia. Jadi kalau dua dia mengurangi masa pertumbuhan yang lainnya. Nah, jadi pesan saya untuk mahasiswa yang akan datang ini yang mau studi banding ke PB Sayang 2 ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita jumpa lagi. Oke Pak, terima kasih Bapak. Ya. Jadi Ibu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu. Menurut pihak puskesmas gimana sih Ibu kesetaraan gender itu? Ya, menurut
pribadi saya ya, kesetaraan gender itu ya tidak memandang jenis kelamin laki-laki perempuan. Jadi kalau zaman dulu kan kesetaraan gender itu masih dianggap tabu awam. Perempuan itu harus di rumah, harus menjadi ibu rumah tangga. Ya pokoknya harus ibu rumah tangga tulen lah. Kalau sekarang kan udah kelihatan seperti saya sudah dapat izin suami. Memang saya kerja pun dapat izin suami. Kerja di luar untuk menambah penghasilan di rumah. Memang bukan sebagai sumber keuangan utama, bukan sebagai tulang punggung, cuman pelengkap gitu. Jadi udah kesetaraan gendernya itu udah baik lah kalau zaman sekarang menurut saya. Oke, Ibu, saya mau nanyakan satu lagi. Bagaimana kesan dan pesan Ibu atas sosialisasi kami hari ini, Bu? Luar biasa ya. Bagaimana orang adik-adik kemarin kan udah sempat juga datang kemari, sempat saya bilang juga suratnya dari dinas. Usaha orang adik-adik ini udah cukup bagus, terus semangatnya juga luar biasa. Tetap dipertahankan walaupun saya dengar dari fakultas yang berbeda-beda ya. Iya. Tetap kompak. Sosialisasinya tadi respon dari masyarakat saya dengar juga dari belakang walaupun saya nggak turut di situ. Luar biasa meriah, tadi ada antusias masyarakat juga, itu menurut saya sih. Terima kasih, Ibu. Lalu Ibu, ini yang terakhir, Ibu setuju nggak kalau KB itu nggak hanya membebankan satu pihak wanita saja, tetapi harus kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mewujudkan program keluarga berencana, Ibu? Iya, sangat setuju. Karena kan KB itu kan bukan mutlak hanya di perempuan. KB ini kan ada pilihannya di laki-laki juga. Dan kita lihat juga dari pihak perempuan ini, ya biasa kalau pihak perempuan kan lebih ke banyak hormonal itu ya. Jadi ada beberapa wanita yang memang tidak bisa dia mendapat hormonal ini, jadi harus ya diskusi lah suami istri. Mungkin saja istri tidak bisa KB, si suamilah yang yang KB, mau itu yang operasi atau yang alami. Kan ada beberapa metode ya. Gitu. Oke, baik, itu saja Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Kita akan lanjut ke pembagian plakat ya Ibu. Oke.